Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, bisa hadir di sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita. Sehat sedaya ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat dan bahagia Bapak Ibu. Pagi ini kita memulai kegiatan kita di bulan Ramadan, di mana setiap hari insya Allah diawali dengan kultum ya. Ini mungkin saya awali dulu. Yang pertama, marilah Bapak Ibu kita niatkan hati dan pikiran kita satukan untuk semata-mata mencari ridhonya Allah, semata-mata ingin mencari pahalanya Allah, tidak karena yang lain. Itulah ikhlas, karena memang kita di dalam ibadah, kita dalam melakukan kegiatan apapun itu harus semuanya diniati karena Allah. Kalau tidak karena Allah, itu tidak akan mendapatkan pahala. Jadi Allah itu ingin ibadah-ibadah kita ini ya semata-mata adalah karena Allah. Kalau tidak karena Allah, mungkin karena temannya, mungkin karena kepala sekolah sehingga rikoh atau apa, itu berarti niatnya itu tidak karena Allah. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu sekali lagi hati kita satukan pikiran kita, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Jadi semata-mata di sini kita juga mencari rahmatnya Allah, mencari surganya Allah, dan supaya kita terhindar dari nerakanya Allah. Itu niatan kita. Termasuk di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, marilah saya menginginkan keluarga besar kita SMP 11 ini punya nuansa atau mungkin juga aura secara agamis, khususnya di bulan Ramadan, dan nanti yang kita teruskan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Karena apa Bapak Ibu? Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, penuh dengan lipatan pahala, penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan. Kalau di bulan-bulan lain ya, mungkin kita melakukan satu amal barangkali yang dihitung satu, tapi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bagaimana Allah itu menggambarkan bahwa pahala itu dilipatkan ya, mulai dari 10 sampai 700 kali lipatan. Jadi ibarat itu menanam satu biji padi, kita tanam, kemudian tumbuh menjadi 7 batang, di mana satu batang itu tumbuh 100 biji padi. Berarti 7 kali 100 menjadi 700. Itulah gambarannya seperti itu. Tetapi ada yang dikecualikan, yaitu apa? Puasa. Jadi puasa itu lipatannya pahalanya tidak diberitahukan oleh Allah. Jadi khusus puasa itu untuk Allah. Artinya apa? Lipatannya itu ila masya Allah. Jadi sampai Allah itu menghendaki berapa kali lipatan. Loh kenapa ya Allah? Ya malaikat bertanya, puasa kok ditingkatkan lipatannya banyak sekali ya. Ya karena hambaku itu mereka mau menahan hawa nafsu, mau menahan haus, mau menahan lapar hanya untukku. Maka sudah pasti saya akan melipatkan pahala yang lebih luar biasa. Ini lipatan pahala puasa. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini ya marilah kita tingkatkan ya puasa kita ya. Di dalam Al-Quran jelas khususnya orang-orang iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Jadi ini memang sebetulnya ini khusus ya. Jadi diwajibkan bagi orang-orang iman itu berpuasa. Maka puasa bulan Ramadan itu wajib.
sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Berarti sebetulnya ya sebelum kita itu ya ada kewajiban puasa. Nah, endingnya apa Bapak Ibu? Puasa ini yaitu la'alakum tattaqun, agar kita itu lebih bertakwa. Artinya sebetulnya indikasi puasa kita ini istilahnya baik atau tidak, indikasinya itu la'alakum tattaqun. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah kita, sopan santun kita, kinerja kita itu meningkat. Oh, berarti puasanya, karena tujuan Allah itu kita diwajibkan pada kita puasa itu la'alakum tattaqun, agar kita itu lebih meningkat takwanya. Nah, ini menjadi renungan Bapak Ibu. Maka marilah betul-betul di awal saya menyampaikan hati pikiran kita itu betul-betul kita curahkan ya. Jadi niatan kita betul-betul ikhlas di dalam puasa ini menjadi renungan wasabah bagi kita untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, supaya kita itu ibadahnya menjadi meningkat. Nah, maka Bapak Ibu, saya mengajak ya diri saya sendiri, mungkin juga Bapak Ibu semuanya, di dalam melaksanakan ibadah puasa ini ya, istilahnya ya sah kekuatan kita ya. Kalau di awal kemarin saya menyampaikan bahwa karakter kita untuk jujur amanah yang ketiga itu adalah sungguh-sungguh. Nah, kita mempersungguh. Jadi sebetulnya puasa itu ya tidak hanya menahan makan dan minum saja. Kalau hanya menahan makan dan minum saja, mungkin ya hewan atau ayam yang kita kurung seharian tidak kasih makan itu termasuk puasa. Tapi tidak seperti itu, karena sesungguhnya itu yang penting juga adalah menahan hawa nafsu kita. Ini termasuk lesan kita, termasuk penglihatan kita, pendengaran kita, semuanya puasa. Dan puasa ini pun sebetulnya itu sudah paling ringan ya. Karena dijelaskan di dalam hadis orang-orang sebelum kita itu ya, puasa itu begitu maghrib itu buka, kemudian isya itu puasa lagi. Jadi semalaman tidak boleh apapun ya, tidak boleh makan ya, tidak boleh berkumpul suami istri sampai nanti maghrib. Maghrib itu buka, isya langsung lagi. Ada kejadian, artinya banyak yang terjadi pelanggaran, juga terjadi kasus orang banyak yang pingsan. Ada seorang rajul sampai bekerja ya, pulang dari kerja pada istrinya, istriku apakah ada makanan untuk buka ya. Istrinya, wah suamiku belum ada, saya cari dulu buka. Ini bedanya orang sekarang dan dulu ya. Jadi kalau orang dulu itu maghrib pulang kerja itu di rumah itu mungkin belum siap ya. Kalau kita jam 4 itu sudah komplit ya Bapak Ibu, sudah digelar komplit ya. Lah betul istrinya itu kerja, istrinya itu cari buka ya makanan, pulang itu suaminya tertidur ya, dan sampai isya ya, akhirnya puasa lagi. Siangnya bekerja langsung pingsan ya. Nah kemudian ya turun ayat ya di Mansur, artinya ya puasa itu ya sampai maghrib ya, buka di malam hari ya boleh ya. Ini kan berarti termasuk rukhsah atau keringanan bagi kita yang di dalam melaksanakan ibadah puasa ini lebih ringan dibandingkan orang-orang dulu ya. Nah maka marilah ya pol kemampuan kita untuk bisa melaksanakan di puasa ini ya, dengan sangat baik. Dan sebetulnya apa saja Bapak Ibu yang harus dilakukan di dalam bulan Ramadan ini? Sebetulnya minimal Bapak Ibu itu 5 hal yang kita kerjakan paling tidak ya untuk meningkatkan ibadah kita. Yang pertama di bulan Ramadan jelas tadi wajiban berpuasa. Kemudian yang kedua supaya ya memperbanyak atau yang mensukseskan tadarus Al-Qur'an. Makanya dicanangkan tadarus ya, membaca Al-Qur'an ya. Kemudian yang ketiga sholat malam atau sholat tarawih ya. Ini ya adanya di bulan Ramadan ya, maka ini juga dipersungguh. Kemudian yang berikutnya di malam 10 terakhir bulan Ramadan itu adanya namanya Lailatul Qadar ya, malam Qadar, di mana
lipatannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang terakhir itu zakat fitrah ya. Minimal itu 5 hal ini yang kita lakukan ya. Mungkin di lain kesempatan ya kita tambahkan, kita uraikan ya kalau ada kesempatan ya. Setidak-tidaknya marilah Bapak Ibu sekali lagi di bulan Ramadan ini terus sebagai mengasah diri kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sedikit sebagai pengantar untuk pertama hari ini Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.